Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian membaca dan tahap-tahap dalam proses membaca. Yang pertama yaitu pengertian membaca. Membaca adalah proses memahami lambang-lambang tulis seperti huruf, kata, dan kalimat untuk memperoleh makna dan informasi. Membaca bukan hanya melafalkan tulisan, tetapi juga bisa menangkap bahkan memahami isi, pesan, dan maksud dari bacaan tersebut. Membaca memegang peranan yang penting dalam kehidupan umat manusia, baik dalam konteks individual maupun komunal yang tampaknya sudah kita pahami secara bersama. Hingga saat ini, tak ada seorang pun kaum cerdik di antero jagat raya ini yang menyangkal atau meragukan hal tersebut. Mengembangkan kemahiran membaca erat kaitannya dengan bagaimana proses membaca itu dilakukan. Menurut Yildirim, keberhasilan proses membaca ditentukan oleh variabel-variabel membaca, yaitu seperti sikap membaca, tujuan membaca, pengetahuan sebelumnya tentang teks, struktur tekstual, pengetahuan kosakata, dan pemahaman yang ditentukan oleh interaksi pembaca dengan teks. Pentingnya peran membaca juga diamini atau diyakini oleh para pakar pengembangan sumber daya manusia. Menurut mereka, dalam konteks perekonomian era pasca industri ini, sumber daya manusia atau human research merupakan tiang penyangga utama. Namun dalam kemahiran baca tulis merupakan kemahiran yang layak untuk menjadi prasyarat mutlak bagi siapa saja dan bagi bangsa mana saja yang memimpin kemajuan dan kejayaan suatu bangsa. Tanpa adanya kemahiran baca tulis, maka sumber daya manusia atau sumber daya alam atau nature research yang dimiliki oleh suatu bangsa tidak ada maknanya. Misalnya, sumber daya alam tersebut akan sangat sulit mengangkat derajat suatu bangsa dibandingkan pemahaman atau sumber daya manusia yang dibantu dengan kemahiran baca tulis. Kemudian di sini ada beberapa tahap dalam proses membaca. Yang pertama yaitu tahap prabaca, di mana tahap prabaca merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan inti membaca itu sendiri dengan tujuan memperoleh gambaran awal guna membangun skemata tentang isi bacaan. Hal yang dapat dilakukan dalam tahap prabaca ini antara lain menciptakan iklim baca yang kondusif, menciptakan motivasi, sarana bacaan, dan kondisi fisik yang prima. Menurut Porter, melalui tahap prabaca ini siswa dapat mengaktifasi prior knowledge atau pengetahuan awalnya dalam rangka merekonstruksi pemahaman baru. Yang kedua yaitu tahap membaca, di mana dalam tahap membaca ini kegiatan membaca yang sesungguhnya atau kegiatan membaca yang dilakukan dengan kondisi diam atau silent way. Menurut Anderson, kegiatan ini dimulai dari mengenal huruf, mengenal kata, ungkapan, frasa, kalimat, dan wacana, serta menghubungkannya dengan bunyi dan makna dari huruf dan kata tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pascabaca, di mana tahap pascabaca ini dilakukan setelah membaca untuk membantu siswa dalam mengintegrasikan informasi baru yang diterimanya ke dalam skemata yang sudah ada. Pemahaman sangat dipengaruhi pengalaman dan pengetahuan pembaca. Menurut Barnes, pembaca yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas berpeluang lebih besar untuk dapat mengembangkan pemahaman kata dan konsep tersebut daripada pembaca-pembaca yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang minim. Kegiatan pascabaca ini juga dapat memperkuat dan mengembangkan hasil belajar siswa yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya adalah tujuan membaca.
Terdapat 8 tujuan membaca menurut Puji Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2007. Yang pertama, menikmati keindahan yang terkandung dalam bacaan. Membaca bukan hanya untuk mendapatkan informasi, tetapi juga untuk merasakan keindahan bahasa yang digunakan dalam teks, seperti pilihan kata, irama, dan citra yang membangkitkan emosi. Contohnya, saat membaca puisi, pembaca dapat menikmati metafora dan aliterasi yang memperkaya pengalaman estetis. Yang kedua, membaca bersuara untuk memberikan kesempatan kepada seseorang menikmati teks bacaan. Membaca dengan suara keras memungkinkan orang lain turut merasakan isi dan keindahan karya sastra. Ini juga membantu meningkatkan pemahaman dan ekspresi, terutama di lingkungan pembelajaran atau ketika membacakan cerita kepada anak-anak. Yang ketiga, menggunakan strategi tertentu untuk memahami teks bacaan. Membaca secara efektif membutuhkan strategi seperti membuat ringkasan, mengajukan pertanyaan, dan mengidentifikasi ide utama agar makna teks dapat diserap dengan baik dan kritis. Yang keempat, menggali simpanan pengetahuan atau skemata seseorang tentang suatu topik. Saat membaca, pembaca mengaktifkan pengetahuan yang sudah dimiliki atau skemata sebagai dasar untuk memahami dan menginterpretasikan informasi baru dalam teks, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan mudah. Yang kelima, menghubungkan pengetahuan baru dengan skemata seseorang. Informasi baru dalam bacaan dihubungkan dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, sehingga pembaca dapat membangun pengertian yang lebih luas dan integratif. Proses ini membantu memperdalam pemahaman dan mengembangkan wawasan. Yang keenam, mencari informasi untuk penyusunan suatu bacaan atau laporan. Membaca dapat berfungsi sebagai kegiatan riset untuk menemukan data, fakta, dan argumen yang akan digunakan dalam penulisan akademik, karya ilmiah, atau laporan, sehingga tulisan yang dihasilkan itu lebih valid dan kuat. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada seseorang melakukan eksperimen untuk meneliti sesuatu yang dipaparkan dalam suatu teks bacaan. Bacaan yang berisi teori atau prosedur memungkinkan pembaca melakukan eksperimen atau penelitian guna membuktikan dan memperdalam pemahaman terhadap materi tersebut melalui praktik langsung. Dan yang kedelapan, menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam teks bacaan. Tujuan ini melibatkan pembaca untuk aktif mencari dan menemukan jawaban atas pertanyaan atau masalah yang diajukan dalam teks, sehingga proses membaca menjadi lebih interaktif dan kritis. Baik, yang berikutnya adalah pengertian menulis. Nah, menulis itu sendiri adalah menggunakan bahasa tulis sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu gagasan. Nah, menulis bertujuan untuk mengungkapkan ide atau gagasan dalam sebuah tulisan. Nah, dalam Dalman 2014, dia menjelaskan bahwa pengertian menulis sebagai suatu kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan atau informasi secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Menulis juga merupakan suatu proses kreatif untuk menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan untuk beberapa tujuan seperti memberitahu, meyakinkan, ataupun juga menghibur. Selanjutnya adalah tujuan dari menulis. Ada beberapa tujuan menulis, diantaranya yang pertama ada wacana informatif. Nah, wacana ini bertujuan untuk memberikan informasi, mendidik, atau menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Isinya biasanya bersifat objektif, berdasarkan fakta, data, atau pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya, seperti artikel berita, buku pelajaran, laporan penelitian. Kemudian yang berikut adalah wacana persuasif. Nah, wacana persuasif ini sendiri digunakan untuk membujuk, mempengaruhi, ataupun meyakinkan pembaca agar menerima suatu pendapat, sikap, ataupun melakukan tindakan tertentu.
Contohnya seperti iklan, kampanye, artikel opini, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar pembaca terdorong untuk setuju dan bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Kemudian yang berikut adalah tulisan sastra. Nah, tulisan sastra adalah karya yang memiliki nilai estetika atau keindahan bahasa dan seringkali bertujuan untuk menghibur, menyentuh emosi, atau menyampaikan pesan kehidupan secara halus dan mendalam. Contohnya seperti cerpen, puisi, novel, dan juga drama. Nah, tujuan yang terakhir yakni wacana ekspresif. Nah, jenis wacana ini yaitu wacana yang mengungkapkan perasaan, emosi, ataupun gagasan pribadi si penulis. Nah, biasanya wacana ini bersifat subjektif dan penuh dengan nuansa emosional. Contohnya seperti surat pribadi, puisi lirik, catatan harian, dan esai reflektif. Nah, setelah peserta didik mengetahui apa itu membaca, apa itu menulis, bagaimana tahap-tahapannya dalam membaca dan menulis, peserta didik akan diarahkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan berbahasa tulis mereka. Nah, guru dapat menggunakan 11 elemen petunjuk dari Graham dan juga Perrin pada tahun 2007. Nah, elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama, strategi menulis, di mana strategi menulis ini terdiri dari planning, revising, dan editing. Nah, pada tahap ini peserta didik akan dilatih untuk merencanakan atau menulis dengan strategi yang lebih terarah, mulai dari merencanakan isinya, menulis draft, sampai pada memperbaikinya. Nah, hal ini akan membantu peserta didik untuk memahami bahwa menulis bukanlah hasil yang instan, namun merupakan sebuah proses dari pemikiran. Nah, adapun contohnya yaitu saat menulis cerita pendek bertema persahabatan, peserta didik akan diminta untuk merencanakan terlebih dahulu bagaimana tema atau topik yang ingin diangkat pada cerita tersebut. Kemudian setelah menentukan temanya, peserta didik akan menentukan tokoh serta bagaimana alurnya tersebut, dan hal ini termasuk dalam penulisan draft. Setelah itu peserta didik akan dimintai untuk memeriksa kembali tulisannya tersebut untuk diperbaiki, mulai dari isi sampai pada ejaan, setiap ejaan yang ada pada teks tersebut, sehingga teks tersebut dapat menjadi teks yang lebih menarik. Selanjutnya yaitu ringkasan secara eksplisit dan sistematik. Nah, pada tahap ini peserta didik dapat dituntun oleh guru untuk menemukan ide pokok dari suatu teks dan juga menyusun ringkasan cerita dengan urutan yang jelas dan juga menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini dapat melatih pemahaman peserta didik dari isi karya yang dibacanya. Contohnya, setelah membaca cerita rakyat Malin Kundang, peserta didik diminta untuk memberikan ringkasan baik itu 1 paragraf ataupun 2 paragraf yang menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri terkait tokoh, latar, dan juga masalah serta amanat cerita dari Malin Kundang tersebut. Sehingga hal ini peserta didik dapat melatih pemahamannya tentang karya sastra yang telah dibacanya. Yang ketiga yaitu penulisan kolaborasi. Penulisan kolaborasi ini terdiri dari plan, draft, dan juga revisi serta edit, di mana pada tahap ini peserta didik akan dibentuk secara berkelompok untuk bisa berdiskusi dalam menemukan ide, saling bertukar pikiran, serta memperbaiki tulisan mereka bersama. Nah, hal ini dapat juga melatih komunikasi serta kerjasama dari para peserta didik. Contohnya, pada pembelajaran bahasa Indonesia, seorang guru akan membentuk peserta didik dalam setiap kelompoknya berjumlah 4 orang, di mana pada kelompok tersebut akan diberikan tugas untuk menuliskan kembali naskah drama dari dongeng yang dibaca mereka yang sebelumnya sudah diberikan oleh seorang guru tersebut, di mana setelah mereka membaca, mereka akan berbagi tugas untuk membuat ide, kemudian menulis dialog, dan juga memperbaiki atau mengedit teks tersebut kembali sampai pada presentasinya nanti. Selanjutnya yaitu tujuan spesifik, di mana pada tahap ini guru memberikan tugas kepada peserta didik dengan tujuan tertentu, baik itu untuk menghibur, baik itu untuk menceritakan pengalaman, baik ataupun untuk memberikan pemahaman moral bagi para peserta didik. Contohnya,
Guru memberi tugas menuliskan puisi tentang alam yang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas alam yang telah diberikan. Sehingga pada tahap ini peserta didik dapat menulis puisi dengan perasaan dan tujuan yang jelas, dengan maksud mengungkapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas alam yang diciptakan. Selanjutnya yaitu pengolahan kata atau word processing, di mana pada tahap ini peserta didik dapat diberikan tugas untuk menggunakan teknologi, baik itu komputer maupun handphone, untuk menulis, mengedit, dan juga mempercantik karya tulis mereka. Nah, hal ini dapat membantu peserta didik untuk memperbaiki tulisan secara visual dan modern, dan juga dapat membantu peserta didik untuk mengikuti perkembangan zaman. Nah, contohnya peserta didik dimintai guru untuk menulis cerita fantasi di Microsoft Word. Nah, selanjutnya peserta didik akan menulis cerita tersebut di Microsoft Word. Kemudian peserta didik akan menggunakan fitur spelling check untuk memperbaiki setiap ejaan yang salah pada cerita yang dia tulis tersebut, sehingga ketika teks tersebut sudah sempurna, benar-benar baik dan menarik, teks tersebut dapat dicetak dan juga dipajang pada pojok literasi. Selanjutnya yaitu kombinasi kalimat atau sentence combining, di mana pada elemen ini peserta didik diajarkan untuk menyatukan beberapa kalimat sederhana menjadi suatu kalimat yang lebih indah dan bervariasi, sehingga tulisan sastra yang dibuatnya itu akan terasa lebih hidup. Contohnya pada kalimat bulan bersinar, langit cerah. Nah, pada teks ini, kalimat ini peserta didik akan dimintai untuk digabungkan menjadi sebuah kalimat yang lebih indah, contohnya seperti bulan bersinar di langit yang cerah. Nah, dengan demikian, guru itu dapat memberikan latihan seperti ini, sehingga siswa dapat menyusun puisi deskriptif tentang malam hari. Selanjutnya yaitu pra-menulis, di mana pada tahap ini adalah tahap sebelum menulis, sehingga siswa akan menyiapkan ide melalui peta pikiran, menggambar, maupun berbagi cerita lisan untuk menyusun draft terkait cerita yang ingin dia susun nanti. Nah, contohnya sebelum menuliskan cerpen bertema keluarga, siswa bisa menggunakan pohon ide yang berisi tiap cabangnya terkait tokoh-tokoh, tempat, konflik yang akan terjadi, sehingga setelah membuat draft tersebut, peserta didik bisa mulai mengembangkannya dan menuliskan cerita atau cerpen yang ingin ditulisnya itu. Selanjutnya yaitu pendekatan inquiry, di mana pendekatan inquiry ini menemukan dan menggali informasi. Nah, pada tahap ini peserta didik dapat mencari informasi dari berbagai sumber untuk memperbaiki tulisan, terutama pada sastra non-fiksi atau sastra yang berbasis budaya lokal. Contohnya, saat menulis cerita rakyat daerah asalnya, peserta didik bisa dimintai oleh guru untuk mewawancarai orang tua atau orang-orang dari daerah asalnya yang mengetahui tentang kisah lama yang pernah terjadi di kampung halamannya tersebut, sehingga peserta didik dapat menuliskan kembali cerita tersebut menggunakan bahasanya sendiri. Selanjutnya ya adalah pendekatan proses. Nah, pada tahap ini, guru akan membimbing siswa melalui semua tahap menulis, yaitu pra-menulis, menulis, revisi, editing, sampai pada publikasi. Sehingga hal ini bisa membantu peserta didik juga untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap hasil karya mereka, karena mereka benar-benar mengikuti proses yang terstruktur dan sistematis tersebut untuk menghasilkan karya yang benar-benar real dari diri mereka sendiri. Contohnya, dalam menulis puisi bertema cita-citaku, guru dapat membantu peserta didik mulai dari menemukan ide atau topik yang ingin diangkatnya tersebut sampai pada publikasi hasil karyanya tersebut. Selanjutnya yaitu study of models atau belajar dari contoh tulisan, di mana pada tahap ini peserta didik dapat membaca atau menelaah contoh karya sastra lain, entah itu puisi, fabel, dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian setelah peserta didik membaca karya sastra tersebut, peserta didik bisa mencoba untuk menulis dengan gaya atau struktur yang serupa. Contohnya, setelah membaca puisi Aku Ingin, karya sastra Sapardi Djoko Damono, siswa dapat menganalisis rima dan juga diksi yang digunakan dalam puisi tersebut. Kemudian, siswa dapat menggunakan rima dan diksi yang telah dia temukan dalam puisi tadi untuk menulis kembali puisi dengan tema Aku dan Sekolahku.
Dan tahap yang terakhir, elemen yang terakhir yaitu tulisan untuk pembelajaran isi atau writing to learn content. Di mana pada tahap ini peserta didik akan mengetahui bahwa menulis itu digunakan untuk pemahaman isi teks sastra. Jadi menulis bukan hanya untuk menghasilkan karya sastra, namun menulis juga dapat digunakan untuk memahami pesan atau nilai yang ada dalam karya sastra. Nah, contohnya setelah membaca dongeng Kancil dan Buaya, peserta didik dapat dimintai oleh guru untuk menuliskan kembali cerita tersebut, entah itu dari sudut pandang buaya atau sudut pandang kancil, dimana dengan menemukan atau mengetahui perbedaan sudut pandang tersebut, peserta didik dapat memahami nilai moral yang lebih mendalam dalam dari setiap karakter yang ada pada cerita kancil dan buaya tersebut. Nah, dengan guru menerapkan 11 elemen petunjuk tentang meningkatkan strategi berbahasa tulis tersebut, guru dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berbahasa tulis mereka dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta imajinatif serta membentuk kebiasaan menulis mereka dengan lebih terstruktur dan bermakna dan bukan hanya sekedar menyalin teks. Yang berikut strategi bahasa tulis. Menurut Graham dan Hebrett 2010, halaman 5 yang menyatakan bahwa praktik menulis mampu meningkatkan bacaan siswa. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, siswa menulis tentang teks apa yang mereka baca. Siswa belajar mengenai lintas keilmuan seperti sains, sosial, dan bahasa yang diperbaiki ketika mereka menulis tentang apa yang mereka baca, khususnya saat mereka menanggapi sebuah teks dalam tulisan atau tanggapan analisa dan interpretasi, menulis ringkasan, menulis catatan, serta menjawab pertanyaan tentang teks dalam tulisan ataupun membuat dan menjawab pertanyaan penulis tentang teks. Nah, yang kedua itu mengajarkan siswa keterampilan menulis dan mengelolanya menjadi sebuah teks. Keterampilan membaca siswa ini secara keseluruhan ditingkatkan dengan keterampilan berlatih hingga pengolahnya menjadi sebuah teks, khususnya ketika guru mengajarkan proses penulis, mengajarkan ejaan yang benar dan keterampilan menyusun kalimat, mengajarkan keterampilan mengeja. Yang ketiga itu meningkatkan berapa banyak siswa yang menulis. Siswa membaca menyeluruh dan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan seberapa sering mereka menghasilkan teks mereka sendiri. Artinya di mana kemampuan perolehan ini hasil belajar yang semakin baik dapat dipacu seiring dengan pengembangan kemahiran membaca menulis.